Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Seiring mentari pagi yang beranjak meninggi, menghangatkan semangat mewujudkan mimpi-mimpi di tempat yang mulia ini, di kapal besar Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram yang insya Allah diberkahi. Bersama-sama kita ikhtiar dalam meningkatkan kompetensi penerus para nabi dalam kegiatan workshop dengan tema transformasi mutu pendidikan melalui implementasi ISO 9001/2015. 492 peserta workshop bersimpuh meraih keberkahan. Ada yang turun dari ketinggian 1250 dpl. Ada yang datang menyeberang lautan yang luas, melewati ganasnya Selat Lombok dengan jarak tempuh 200 km. Bersama-sama mewujudkan Abu Hurairah yang berkualitas dan menjadikan salah satu pondok pesantren terbaik di Indonesia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan syukur senantiasa membasahi lisan karena limpahan nikmat tak terhenti. Salawat kepada panutan Nabi SAW senantiasa dilantunkan karena perjuangan ilmu dan amal kita peroleh dan senantiasa diwujudkan. Yang kami muliakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Abdul Aziz SHMH. Yang kita muliakan Ketua Yayasan Al-Hunafa, Al-Ustadz Abdurrahman Hussein Hizam. Yang kita muliakan Sekretaris Yayasan Al-Hunafa sekaligus Mudir Am Pondok Pesantren Abu Hurairah, Al-Ustadz Fakhruddin Abdurrahman. Yang kami muliakan Ustadz Mudir Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, Al-Ustadz Ibnu Hibban LCMA. Yang kami muliakan Wadir 1, Wadir 2, Kepala Departemen, Kepala Badan Kehormatan, para Ustadz, Ustadzat, Dewan Guru Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram. Izinkanlah kami pada acara pembukaan workshop ini menyampaikan susunan acara. Yang pertama, sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, sambutan dari Ketua Yayasan Al-Hunafa Lombok. Dan yang terakhir, sambutan dari Mudir Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram. Mohon izin Ustadzah sekalian, marilah kita mengikuti acara yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepada yang kami muliakan Bapak Haji Abdul Aziz SHMH, dipersilakan. Karena orangnya pendek harus diturunkan sedikit ada mic-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Abu Hurairah, Sekretaris Yayasan, kemudian Ustadz Ibnu Hibban, Mudir 1, Mudir 2, para Ustadz, Ustazah, hadirin hadirat yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahim dalam suatu suasana yang sangat berbahagia pada pagi hari ini. Gunung Tambora, Gunung Rinjani, banyak bunga berwarna-warni. Sungguh indah kita bersilaturahim di Pondok Pesantren Abu Hurairah yang sangat kita cintai ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita melihat tema yang diangkat pada rapat kerja kita pada hari ini atau pertemuan kita pada hari ini, yaitu implementasi ISO 9001-2015. Saya coba browsing Pak Ustadz. Nah, terkait dengan ISO 9001-2015 ini terkait erat dengan pelayanan publik atau mutu pelayanan yang diberikan. Tentu ada standar-standarnya. Standar bagaimana supaya standar mutu yang bisa kita yang disertifikasikan dengan 9001-2015 tersebut. Namun demikian Bapak dan Ibu sekalian, para ustazah, para pengajar atau para, kalau bahasa umumnya itu staf pengajar ya, kalau di sekolah reguler ya, yang kami hormati dan kami muliakan, kami ingin memulai dari visi besar yang diangkat oleh pemerintahan kita pada hari ini, yaitu pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Visi kita di pemerintahan baru Gubernur Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri ini adalah ingin mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang makmur dan mendunia. Yaitu visi besarnya seperti itu. Namun ada 3 isu strategis, yaitu pertama terkait erat dengan pengentasan kemiskinan ekstrim. Kemudian yang kedua adalah pengentasan penguatan ekosistem pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, atau secara bahasa umumnya itu adalah penguatan ketahanan pangan. Kemudian yang ketiga adalah ingin mewujudkan destinasi pariwisata yang berkelas dunia. Itu isu strategisnya, isu yang diangkat. Namun demikian Bapak dan Ibu sekalian, ada 10 program pokok strategis. Yang pertama adalah terkait erat dengan NTB sehat dan cerdas. Nah, disitulah tempatnya kita, di mana? NTB cerdas, sehat dan cerdas. Yang kedua terkait dengan desa berdaya. Yang ketiga, NTB terampil, sebetulnya ini yang ke-10 ya, NTB terampil dan tangkas. Saya ambil dari 10 itu yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati,
terkait dengan dunia pendidikan, ya, urusan pendidikan ini adalah urusan yang paling pokok dan sangat utama. Dan itu adalah urusan yang diutamakan oleh banyak pemerintah daerah. Kenapa diutamakan? Kenapa difavoritkan? Karena ini adalah terkait erat dengan pembangunan sumber daya manusia kita. Banyak orang berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Berasal dari keluarga yang bersahaja, namun karena pendidikan yang dia miliki, dia bisa berkarir di mana saja, di pemerintahan, sebagai profesional, sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, sebagai dokter, sebagai pengacara umpamanya, banyak saja entrepreneur. Itu adalah berkat dunia pendidikan Bapak dan Ibu sekalian. Dan alhamdulillah Abu Hurairah telah berkontribusi besar dalam rangka membangun sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat ini, baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan NTB Cerdas, itu program yang pokok tadi. Di manakah bagian kita? Kalau di pemerintah daerah ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ada urusan pendidikan dan urusan digandengkan dengan urusan kebudayaan. Bagaimana membangun penjaminan mutu urusan pendidikan di daerah, bukan hanya di Nusa Tenggara Barat. Jadi tentu kita berangkat dan kita mulai dari perencanaan. Kalau ISO 9001/2015 tentu mulai dari perencanaan. Ya kan? Dimulai dari perencanaan. Kalau urusan dinas itu pasti akan dimulai dengan Renstra, rencana strategis suatu perangkat daerah. Kita mulai dari sana. Di sanalah bisa kita lihat sasaran yang ingin dicapai. Angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, anak putus sekolah, anak tidak sekolah, umpamanya ada 14 indikator kalau tidak salah itu. Di antaranya. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian apalagi? Tentu terkait erat dengan instrumennya. Apa instrumen yang kita gunakan? Instrumen yang digunakan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan itu pastilah APBD. Kalau di dinas itu pasti DPA. Dokumen pelaksanaan anggaran. Di situ ada kesejahteraan. Di situ ada gaji, di situ ada tunjangan, di situ ada BOS, di situ ada BPP. Di situ ada penjaminan mutu. OSN, Olimpiade, Sains, O2SN, Festival Lomba Sains, Seni dan Sastra, umpamanya contoh seperti itu. Itu semua adalah dalam rangka penjaminan mutu Bapak Ibu sekalian. Instrumennya itu dokumen pelaksanaan anggaran. Namun demikian, hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, Dikbud itu tidak berdiri sendiri. Tetapi dia ada stakeholdersnya. Ada mitra strategisnya. Siapa itu? Kalau Bapak lihat ada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang di Jalan Panji Tilar Negara.
Panji Tilar ya. Balai Penjaminan Mutu. Itu terkait erat dengan tata kelola sekolah. Kalau di sekolah reguler pasti terkait erat dengan PPBD atau SPMB. Sampai hari ini belum selesai. Belum final. SPMB, sistem penerimaan murid baru. Permendikdasmen 7, Permendikdasmen 3 tahun 2025. Ada 4 jalur. Jalur mutasi, afirmasi, prestasi, dan domisili. 4 jalur itu Bapak Ibu sekalian. Salah satunya terkait dengan penjaminan mutu. Kita mulai dari situ. Kalau Abu Hurairah kan enggak seperti itu. Langsung aja dia. Kan seperti langsung. Nah, karena pelanggan itu ingin penjaminan mutu. Itulah sebabnya anak saya dulu saya sekolahkan di sini itu. Nah, penjaminan mutu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita mulai dari sistem penerimaan murid baru. Baru tata kelola sekolah. Kemudian yang berikutnya, siapa lagi stakeholdersnya? Balai, guru, tenaga pengawas dan tenaga kependidikan yang ada di Jempong sana. Yang ada di Gajah Mada, Jalan Gajah Mada. Terkait dengan penjaminan mutu, kualitas dari para guru. Deplanning umpamanya, deplanning itu di sana diajarkan kepada para guru itu. Kurikulum umpamanya di sana. Kurikulum BPMP atau Balai Tenaga Guru. Tapi terkait erat dengan pelatihan atau bimbingan teknis kepada para guru, tenaga pengawas, tenaga kependidikan, stakeholders kita itu adalah balai guru, tenaga pengawas, dan tenaga kependidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini tidak berdiri sendiri. Tetapi kalau orang berbicara tentang terkait dengan mutu pendidikan, ya, karena itu akan menjadi sasaran yang ingin dicapai. Angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka putus sekolah, angka tidak sekolah. Siapa yang disalahkan? Pasti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi seperti itu gambarannya Bapak Ibu sekalian. Namun demikian ternyata kewenangan itu tidak semuanya diberikan kepada dinas. Masih ada di BPMP, masih ada di Balai Guru, tenaga pengawas, tenaga kependidikan. Contoh Bapak dan Ibu sekalian. Nah seperti tadi SPMB itu sampai hari ini belum final. Makanya saya bilang pada saat rapat dengan ombudsman itu, seandainya kewenangan itu diberikan kepada kami, segitu kan, selesai itu barang, segitu kan. Mau tambah rombel, mau gemukkan rombel umpamanya. Kalau kewenangan itu diberikan kepada kami, segitu kan. Yang penting Bapak saja yang kelola data Dapodik itu. Karena kekhawatiran kita adalah ada peserta didik kita yang tidak masuk kepada data Dapodik, itu artinya bahwa peserta didik itu partikelir, tidak diakui. Inilah yang kita hindari Bapak Ibu sekalian. Makanya saya bilang, seandainya kewenangan itu diberikan kepada kami, segitu kan, selesai ini. Karena kitalah yang paling paham, paling mengerti situasi daerah kita. Apa yang terjadi di Dompu, apa yang terjadi di Sumbawa, apa yang terjadi di Sumbawa Barat. Bagaimana situasi Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Timur umpamanya. Melalui MKKS. Kita yang mengerti dan paham situasi daerah kita. Tapi karena ini masih di sana, maka saya menunggu
Menunggu sampai hari ini. Kemarin sebetulnya saya mau minta izin sama Ustadz Sidik. Sebetulnya hari ini saya mau ke Jakarta. Tapi alhamdulillah mungkin doanya Ustadz Sidik itu sangat makbul ya. Nggak dapat tiket. Sampai hari Ahad nggak ada tiket Ustadz. Ah ini pasti doa Ustadz makbul. Ustadz Sidik sangat makbul. Sehingga saya harus tampil karena saya sudah janji dengan beliau. Jadi seperti itulah kondisinya Bapak Ibu sekalian. Sarperas umpamanya. Sarana prasarana sekolah. Nah sarana prasarana ini kan terkait erat dengan ISO 9001/2015. Bagaimana toiletnya, bagaimana perpustakaannya, bagaimana laboratoriumnya, bagaimana ruang kelasnya, ruang gurunya. Ya kan terkait dengan itu semua Bapak Ibu sekalian. Ada dana DAK, inilah tugas saya yang diberikan oleh gubernur untuk menyelesaikan DAK luncuran 2024 itu. Terkait dengan SMA, SMK. Sekarang ini saya buka. Bukan hanya sekolah negeri, sekolah swasta pun boleh. Terkait dengan revitalisasi, dana revitalisasi. Bisa dimintakan di Kemendikdasmen. Asalkan sekolahnya itu bernama SMA atau SMK. SMA bisa. Tapi Ibu Hurairah sudah bagus sekolahnya ini. Sudah bertingkat. Kemarin di pondok Dea Malela itu saya sampaikan kepada ustadz teman saya yang pegang pondok itu. Kebetulan satu angkatan dulu waktu sekolah dia lanjut ke Gontor, saya ke sekolah reguler, saya sampaikan. Ustadz segitu kan kalau mau bangun SMA, SMP. Kalau SMP itu rekomendasinya dari kabupaten kota. Kalau SMA, SMK rekomendasinya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kan bisa ditiru proposalnya itu, ya, bisa ditiru. Bisa diikuti, tinggal rekomendasinya dari kepala dinas disampaikan kepada Kemendikdasmen. Bisa. Untuk mendapatkan laboratorium umpamanya, perpustakaan umpamanya. Nah, ini pentingnya komunikasi ini kan. Seperti SMK Kediri, Nurul Hakim. Tapi dia dapat DAK bukan revitalisasi. Yang ada di Glogor ya namanya itu. Dia dapat DAK juga itu. Abu Hurairah sudah dapat apa belum? Oh SMP, alhamdulillah. Nah, mungkin SMA-nya untuk dapat repeat kan, repeat. Nah itu. Jadi itulah Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan gambaran. Bagaimana penjaminan mutu, tata kelola sekolah, tata kelola sumber daya manusia, guru, tenaga pengawas, tenaga kependidikan. Jadi tidak berdiri sendiri. Semua itu adalah dalam rangka bagaimana supaya generasi masa depan ini ya, generasi yang berakhlakul karimah ya, berakhlakul karimah, manusia yang berkarakter, yang berwibawa, yang bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Sehingga pada saatnya nanti generasi kita ini dapat kita meninggalkan generasi yang hebat. Kalau Kemendikdasmen itu bilang anak Indonesia hebat. Nah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kita di pondok ini sudah kita terapkan. Bangun pagi-pagi. Ya, bangun pagi-pagi. Kemudian beribadah. Sudah beribadah
berolahraga. Sudah berolahraga kemudian makan makanan yang bergizi. Kemudian setelah itu yang kelima adalah gemar belajar. Ya, belajar untuk membentuk karakter dirinya, menemukan karakter dirinya. Kemudian yang tidak kalah penting ada bersosialisasi atau bermasyarakat. Setelah itu adalah tidur lebih cepat. Nah, tidur cepat supaya besoknya bangun pagi. Inilah suatu kebiasaan, habit yang tercipta. Jadi sumber daya manusia yang ada sekarang ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk saya, ini adalah terbangun berkat 7 kebiasaan itu. Dan ini sebelum disebut 7 kebiasaan hebat itu, ini sudah terbangun di pondok pesantren. Sudah terbangun hal seperti itu. Ini baru digelorakan kembali, bapak dan ibu sekalian. Kalau itu sudah terbangun, maka kata peneliti itu bahwa salah satu indikator keberhasilan peserta didik itu kalau 7 kebiasaan ini sudah terbangun dan sudah menjadi karakter, maka itu adalah salah satu keberhasilan peserta didik kita pada saat dia kembali kepada masyarakatnya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala ikhtiar usaha kita bersama dalam rangka memajukan pondok kita, Pondok Pesantren Abu Hurairah ini dengan ISO 9001/2015 ini bisa terwujud dalam rangka kita bagaimana supaya masyarakat atau pelanggan itu mau dan tentu mencari pendidikan yang berkualitas. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah sekalian, demikian sambutan arahan dari Bapak Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada yang kami muliakan Bapak Haji Abdul Aziz SH.MH, kami ucapkan jazakallahu khairan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau memberikan dampak yang sangat besar, dampak yang sangat positif untuk Pondok Pesantren Abu Hurairah khususnya dan umumnya dunia pendidikan Nusa Tenggara Barat. Mohon kiranya kepada Ketua Yayasan Al-Hunafa untuk memberikan penghargaan kepada Kepala Dinas. Silakan. Bagus. Terima kasih. Ustadz-ustadzah sekalian, marilah kita mengikuti acara yang kedua, sambutan dari Ketua Yayasan Al-Hunafa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Yayasan Al-Hunafa sekaligus Mudir Am Pondok Pesantren Abu Hurairah. Kepada kami muliakan Al-Ustadz Fakhruddin Abdurrahman LCMPD, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan Bapak Abdurrahman Hussein Hizam hafizahullah taala. Beliau hari-hari ini selalu sibuk memang. Setelah nikah putri yang kemarin, akan nikah lagi putri beliau yang berikutnya. Lagi sibuk juga sekarang. Tapi alhamdulillah menyempatkan diri untuk duduk bersama kita. Yang kita hormati juga Mudir Ponpes Abu Hurairah Mataram, Ustadz Ibn Hibban, yang insya Allah akan terus kita bebani pekerjaan yang super banyaknya. Begitu juga Wakil Mudir 1 dan 2, teman-teman kepala sekolah dari SDIT Sembalun, juga SMP IT Abu Hurairah Sumbawa, dan seluruh teman-teman Ustadz, pengajar maupun pegawai di Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, Abu Hurairah Sembalun, dan Abu Hurairah Sumbawa. Alhamdulillah pagi hari ini kita berkumpul dengan suasana yang Masya Allah saya lihat rapi, bagus, luar biasa. Apalagi membuat hati ini senang, ada postingan dari salah seorang ustadz di grup PTK. Kira-kira 2 hari yang lalu saya bacakan postingannya. Pentingnya tauhid di setiap profesi. Nah, ini Ustadz Ubaidillah yang posting. Dokter yang bertauhid tidak akan menganggap bahwa segala kesembuhan berkat dirinya, tapi karena atas izin Allah. Pedagang yang bertauhid tidak akan menggunakan penglaris, karena ia yakin bahwa rezekinya telah dijamin oleh Allah. Guru yang bertauhid tidak akan mengatakan bahwasanya kesuksesan masa depan muridnya karena ilmunya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, orang yang bertauhid itu tidak menyandarkan segala kesuksesan, bahkan juga kegagalan pada dirinya, tapi menyandarkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya juga, orang yang bertauhid tidak akan mengatakan tidak perlu ada usaha itu, nggak perlu kita usaha maksimal, karena yang menentukan adalah semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah dikatakan oleh orang yang bertauhid. Sebaliknya, orang yang bertauhid itu akan mengatakan bahwasanya usaha maksimal adalah bagian dari tauhid. Karena orang yang paling bertauhid pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, dan sering kita singgung hadis ini, innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang kalau bekerja itu profesional dalam kerja, maksimal dalam bekerja. Jadi orang yang bertauhid itu profesional, mengimani akan adanya hukum sebab dan akibat. Tidak sombong dengan mengatakan apa itu administrasi, apa itu RPP, apa itu laporan, apa itu SOP, semuanya togut. Subhanallah. Betul. Kalau itu semua membuat antum sombong, kemudian mengatakan itu karena RPP saya, karena SOP saya, karena manajemen saya, karena semua saya. Betul, itu togut itu. Akan tetapi termasuk sesuatu yang takabur jika antum mengatakan juga bahwasanya kerja yang maksimal tidak punya pengaruh.
bahwasanya apa yang dipaparkan kepada kita dari sistem manajemen yang bagus, pengaturan yang baik, itu semua tidak ada apa-apa. Orang yang seperti ini jelas sombong juga, merendahkan orang lain, menolak kebenaran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtin nas. Sombong itu orang yang menolak kebenaran. Sudah tahu itu betul, itu manajemen yang bagus itu bisa mengangkat keprofesionalan seseorang. Sudah tahu bahwasanya kerapian itu membawa kepada kesuksesan, membuat orang tertarik pada dakwah kita. Tapi dengan sombong dia mengatakan, wah apa ini? Recehan yang seperti itu. Yang penting kan isinya. Ini merendahkan orang lain, menolak kebenaran. Kita tentu saja tidak ingin menjadi orang yang seperti ini. Saya pernah menyampaikan, menukil apa yang dibawakan oleh para ulama kita tentang 3 golongan manusia dalam menanggapi hukum sebab dan akibat. Golongan yang pertama orang yang meremehkan, mengatakan tidak ada itu hukum sebab dan akibat. Semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dilakukan oleh manusia ini nggak punya pengaruh sama sekali. Orang mau kerja sedikit, mau kerja banyak, itu tidak punya pengaruh pada kesuksesan. Ada golongan yang ifrat, gulu, dengan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlibat dalam kesuksesan seseorang. Tergantung semuanya pada apa yang dia upayakan dan usahakan. Golongan yang bertauhid yang benar itu mengatakan bahwasanya semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi apa yang kita lakukan punya pengaruh. Itulah yang kemudian kita imani sebagai salah satu akidah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya masyiahnya manusia itu punya pengaruh, akan tetapi tahta masyiatillah. Sehingga orang yang bertauhid itu maksimal dalam bekerja, akan tapi menyerahkan semua hasil dan urusan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin malam setelah sholat maghrib saya coba diskusi sedikit dengan Pak Agun sambil berdiri. Setelah sholat di Dinia sana, mungkin ada teman-teman yang dengar juga. Salah satu isi diskusi yaitu tentang bagaimana supaya teman-teman pimpinan ini memaksimalkan evaluasi. Kalau perlu setiap kalimat yang antum tulis itu perlu dievaluasi. Setiap apa yang kita sampaikan ini perlu dievaluasi. Itu membuat kita lebih profesional. Jadi pekerjaan evaluasi ini pekerjaan yang super besar dan banyak. Apalagi yang kita mau evaluasi ini luar biasa banyaknya, ratusan orang. Kalau mau serius kita evaluasi, kita awasi, mungkin kita tidak akan punya waktu untuk yang lain. Jadi saya secara pribadi maupun dari yayasan ingin supaya unsur-unsur pimpinan ini betul-betul bekerja serius, mengawasi dan mengevaluasi para pegawai di bawah, supaya mereka juga bekerja dengan profesional. Karena segala sesuatu tanpa pengawasan dan tanpa evaluasi itu akan membuat orang serampangan bekerja. Akhirnya tidak profesional, akhirnya meremehkan sesuatu atau gulu pada sesuatu. Perlu namanya evaluasi. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram ini bukan sekolah yang memeras keringat antum maksimal. Karena saya tahu ada sekolah-sekolah yang
luar biasa memeras keringat pegawai. Masuk jam 5:30, 6:30 pagi. Kalau bisa pulang jam 4 sore. Kadang-kadang bisa jadi jam 5 sore. Diperas betul. Kalah-kalah pegawai bank. Alhamdulillahnya antum bisa datang jam 7.15, jam 7.30. Jam 2 sudah pulang. Alhamdulillah. Tidak ada pekerjaan yang super berat sekali. Soal manajemen barangkali, RPP yang dimintai ke antum dan segala sesuatunya itu. Mungkin yang berat itu cuma sebulan saja. Tapi kalau antum sudah biasa akan menjadi ringan. Dikerjain insya Allah setengah jam saja selesai. Selesai. Terasa berat di antum. Itu karena antum belum biasa melakukannya. Tapi kalau sudah biasa ringan. Ringan sekali. Sekolah tersebut punya manajemen mantap. Walaupun guru-gurunya saya yakin di bawah kualitasnya antum semua. Tapi manajemen membuat dia bergerak luar biasa. Membuat orang memandang bagus ini sekolah. Mohon maaf saya tidak ingin membandingkan Abu Hurairah dengan sekolah tersebut. Akan tetapi kita mesti memang mengambil baiknya. Jangan sampai kalau ada masukan yang diberikan oleh orang atau kita melihat sesuatu dari kelebihan orang lain, kemudian hal tersebut dianggap sebagai kritikan pedas atau merendahkan kita, tidak. Orang yang bertauhid itu orang yang selalu merasa dirinya kurang, mau belajar. Kalau diberi masukan, Masya Allah, siap untuk melaksanakan masukan-masukan tersebut. Tidak lantas dibantah kemudian kami juga hebat kok di sini. Saya juga bagus, apa itu sekolah Anda? Mungkin Anda bagus di sini, tapi kami lebih hebat lagi. Tidak demikian. Kita tidak mau sombong-sombongan dalam dakwah. Dalam mengurus sekolah ini kita tidak sombong-sombongan. Kita ingin belajar dari siapapun yang memiliki kelebihan. Boleh kualitas kita, guru-guru kita, Masya Allah luar biasa. Lebih, tapi kita ingin juga manajemen kita ini lebih bagus lagi. Lebih mantap lagi. Sehingga dari dua sisi kita punya hal yang dapat dibanggakan dan dipersembahkan untuk menjadi amal soleh pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Jadi mari kita langkah bersama, melangkah bersama, mendayung bersama. Kalau ini disebut kapal seperti katanya Pak Makbul tadi, Pak Sidik ya. Kita mendayung sekuat kita, semaksimalnya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berdoa agar kita semuanya diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amal perbuatan kita ini. Terakhir yang ingin saya berikan catatan sedikit, mari kita husnudzon dalam segala sesuatu. Seperti tadi postingan Ustadz Ubaidillah, saya yakin ada dua di antara orang yang membaca postingan tersebut, ada dua atau tiga kelompok yang menanggapinya. Ada yang menanggapinya dengan, mohon maaf, dua barangkali, dengan suudzon. Wah, ini Ustadz mau mengatakan bahwasanya nggak penting itu administrasi, nggak penting ini, yang penting bertauhid karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang husnudzon akan menanggapi, wah ini luar biasa, mantap ini, bagus postingan ini. Kemudian memberikan tambahan penjelasan.
tambahan penjelasan, oh iya, dari sisi yang lain juga seperti ini. Begitulah semestinya kita para pimpinan sekalian, kita harus mengedepankan husnudzon. Jangan setiap apa yang disampaikan oleh pegawai kita itu dikritisi dengan suudzon, tidak. Pimpinan yang baik itu menerima masukan, menghormati masukan tersebut, ditanggapi dengan husnudzon, kemudian diberikan tambahan-tambahan masukan. Itu namanya mendukung, membimbing, mendidik, mengangkat, dan sama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga apa yang kita upayakan ini mendatangkan barokah yang besar untuk dakwah kita di kemudian hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan pahala kepada kita semuanya dengan pahala yang sebesar-besarnya, melanggengkan amal soleh kita ini sampai hari kiamat. Kalaku akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang telah disampaikan oleh Sekretaris Yayasan Al-Hunafa kepada Ustadz Fakhruddin Abdurrahman. Kami ucapkan jazakallah khairan. Kami mengutip sedikit perkataan beliau, bekerja maksimal dan profesional adalah bagian dari tauhid. Orang bertauhid adalah dia yang merasa kurang dan mau belajar dan belajar untuk memperbaiki diri. Ustadz-ustadzah sekalian, selanjutnya marilah kita mengikuti acara yang ketiga, sambutan dari Mudir Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram. Kepada yang kami muliakan, Al-Ustadz Ibnu Hibban LCMA, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai berbicara, saya betul-betul terkesima dengan pembukaan yang disampaikan oleh MC kita, Ustadz Siddiq. Berapa tahun saya kenal beliau, hari ini beliau mengucapkan kata-kata yang begitu puitis. Lautan disebut, mentari disebut, pantun disebut, Masya Allah. Beliau seakan menyihir 490 orang. Bisa menyihir 490 orang. Jadi jangan pernah heran ketika untuk menyihir satu orang saja itu beliau sangat ahli. Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi saya tidak tahu apakah beliau yang tersihir atau beliau penyihirnya. Yang berikutnya adalah Al-Ustadz Al-Fadil, Mudir Am, Ustadz Fakhruddin Abdurrahman, beberapa kali dan tidak sekali, dua kali atau lebih 3 kali memuji postingan dari Ustadz Ubaidillah. Meskipun itu saya lihat itu postingan yang diteruskan, tapi dari sisi kebermanfaatannya maka tidak layak postingan tersebut untuk kita biarkan lewat begitu saja atau hanya bahasa saja. Sangat layak untuk kita berikan apresiasi kepada yang memposting ketika kita lihat kebermanfaatan postingan beliau, tidak membuat kegaduhan dan lain sebagainya. Nanti Ustadz Ubaidillah hubungi Ustadz Patoni nanti. Baik. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Yang kami hormati dan selalu kami doakan untuk kebaikan Ketua Yayasan kita Al-Ustadz Abdurrahman Hussein Hizam, hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Kemudian juga demikian mentor kita yang selalu memberikan masukan, kemudian saran yang membangun dan mendukung semua kegiatan kita.
Mudir Am Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, Al-Ustadz Fakhruddin Abdurrahman hafizahullah ta'ala ru'ahu. Kemudian bersama kita, orang tua kita juga, Kepala Badan Kehormatan Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram yang selalu memberikan kita nasihat, Al-Ustadz Zahid Zuhendra hafizahullah ta'ala wara'ahu. Wakil Mudir 1, Ustadz Tommy Widiatmo, yang semangat beliau dengan selaras dengan usia muda beliau. Jangan pernah menganggap beliau sudah tua, salah antum. Coba lihat di belakang layar, insya Allah gelora muda beliau akan tampak. Jadi bukan berarti beliau mengangkat suara selama itu beliau sedang marah atau melampiaskan amarahnya, enggak. Itulah masa muda yang sebentar lagi habis di beliau. Kemudian Ustadz Wadir 2, Dr. Hasbi Allah hafizahullah ta'ala wara'ahu. Kalau beliau ini usia itu adalah angka, intinya adalah semangat dan badan beliau yang masih siap untuk berjuang bersama kita. Para asatidz, terkhusus para kepala lembaga, para asatidz, ustadzat, dan seluruh keluarga besar yang tergabung dalam Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram. Alhamdulillah, Allah SWT kembali memberikan kita nikmat pada pagi hari ini untuk berkumpul bersama-sama, berkoordinasi demi perjuangan kita di dunia pendidikan, dunia dakwah dan kemanusiaan. Dan selalu saya sampaikan kepada seluruh tim, basis pondok kita dilahirkan ini adalah perjuangan. Basis pondok kita ini didirikan adalah pendidikan dan tauhid, tidak ada embel-embel yang lain. Makanya kita selalu saling memberikan masukan dan nasihat untuk tetap ikhlas. Setiap lini ikhlas dengan pekerjaannya, baik dari pimpinannya, wakilnya, asatidnya, tim teknisnya. Maka setiap itu harus ada keikhlasan yang kita patok agar tenaga kita tidak hanya berharga dari sisi finansial saja, akan tetapi tenaga kita, keringat kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita melihat judul atau tema workshop kita hari ini adalah ada kata transformasi, ada juga kata implementasi. Secara ringkas, transformasi itu adalah perubahan. Secara ringkas, implementasi itu adalah penerapan. Kalau kita gabung tema tersebut, apa sih yang dimaksud dan diinginkan oleh Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram dalam mengadakan acara ini? Artinya adalah segala sesuatu itu akan melalui dinamikanya. Dunia pendidikan akan melalui dinamikanya. Masyarakat kita akan melalui dinamikanya. Santri-santri kita juga demikian. Disinilah Pondok Pesantren Abu Hurairah mempersiapkan diri untuk menghadapi dinamika dan perubahan tersebut. Jangan sampai dinamikanya berubah begitu cepat, kita diam-diam saja. Akhirnya kita tidak bisa apa-apa. Kita tertinggal, kita terkubur meskipun tubuh kita masih hidup. Dan banyak yang demikian. Bahkan mungkin kalau disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Dinas, banyak sekali sekolah-sekolah negeri yang terkubur dalam kondisi masih hidup. Artinya apa? Karena tidak mengikuti dinamika perkembangan masyarakat yang ada. Monoton, jalan di tempat, tidak melakukan perubahan-perubahan. Karena memang berada di garis nyaman. Setiap bulan ada pekerjaannya, setiap bulan ada gajinya, berkembang atau tidak berkembang, saya tetap pada posisi saya. Akhirnya seperti ini, terjebaklah mereka. Dan kita tidak boleh seperti itu. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Apakah transformasi ini ada dalam disiplin ilmu syar'i? Supaya kita tidak bertanya, untuk apa acara-acara seperti ini? Seperti yang disampaikan oleh Mudir Am tadi. Jangan sampai ada yang berpikir seperti itu. Apakah hal ini ada, transformasi ini dalam disiplin ilmu syar'i? Sejenak kita melihat fakta sejarah. Ada dalam disiplin ilmu syar'i disebut dengan disiplin ilmu usul fiqh.
Ilmu usul fiqh ini adalah ilmu yang memberikan pedoman serta alat ukur bagi kita semua untuk bisa melihat arah dalil dan makna intinya, baik secara tersurat ataupun tersirat. Jadi dalil itu bukan sekedar dilihat, diterjemahkan, kemudian dia menjadi dasar hukum. Tidak. Dilihat, diperhatikan kemana arahnya, itu yang lebih penting dan lebih sulit. Ilmu ini juga memberikan kepada kita gambaran tentang alat ukur bagi kita sendiri. Siapa kita sehingga berhak untuk berbicara tentang ilmu agama. Apakah setiap orang yang bisa bahasa Arab langsung bisa berbicara ilmu agama? Kalau memang demikian, ambil saja Al-Quran dengan terjemahannya, ambil saja buku-buku hadis dengan terjemahannya, kemudian sampaikan di masyarakat, selesai masalah. Semudah itu dan segampang itu? Enggak. Dalil itu punya roh, punya arah, dan itulah yang tersulit untuk dicari. Karena itu maksud dari Allah Subhanahu wa taala dan itu maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa bayangkan seandainya dalil itu dilihat dengan begitu saja, ada ratusan atau bahkan ribuan perintah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apakah ribuan dan ratusan perintah itu memiliki makna yang sama, artinya wajib? Tidak. Ada perintah kepada kita, itu kewajiban bagi kita. Ada perintah bagi kita, itu anjuran bagi kita. Ada perintah, itu sebenarnya pilihan bagi kita. Oleh karena itulah para ulama mencari rumusan-rumusannya sehingga ditemukanlah roh-roh yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut. Oh, perintah yang ini maksudnya begini. Kekuatannya seperti ini, kemudian konsekuensi hukumnya seperti ini. Inilah yang disebut dengan ilmu usul fikih. Kemudian, apakah ilmu usul fikih ini ada di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat? Secara fisik seperti yang kita lihat hari ini tidak ada. Tapi secara ilmu, insting ilmiah dari para sahabat dan para ulama setelahnya itu ada. Dalam setiap pesan mereka. Sehingga ilmu ini pun terus digunakan untuk melihat dan membaca arah dalil. Sampai datang pada abad pertama atau awal abad kedua. Di sana para ulama mulai merumuskan ilmu-ilmu ini. Mencabut setiap perkara yang ada di Al-Quran. Perintah-perintah dikumpulkan. Larangan-larangan dikumpulkan. Kalimat-kalimat dengan segala bentuknya dikumpulkan. Kemudian dilihat karakternya. Ini apa maksudnya? Ini kemana arahnya? Dan yang paling pertama melakukan itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau tidak ingin para umat ini tersesat dalam membaca arah dalil Al-Quran. Maka dibuatlah untuk pertama kalinya ilmu usul fikih ini dalam kitab beliau Ar-Risalah. Apakah kitab ini sempurna? Tidak. Babnya masih tidak berurutan. Ambil sana, ambil sini, tercampur dengan disiplin ilmu yang lainnya. Karena memang ini pioneering pertama. Tidak langsung sempurna. Jadi ini sudah dua zaman. Zaman pertama tidak tertulis dan tidak termaktub. Zaman kedua mulai ditulis. Masuk lagi zaman ketiga. Zaman perkembangan ilmu ini. Berkembang luas dia. Sampai-sampai masing-masing madhab, masing-masing imam memiliki pengikut dan identitas khusus untuk ilmu usul fikih yang mereka miliki. Tapi secara umum sama. Kemudian datang generasi berikutnya. Disempurnakan dia bab per bab, berurutan sehingga kitab-kitab usul fikih itu kayak buku pedoman bentuknya. Itulah transformasi yang terjadi. Transformasi yang terjadi untuk menjawab dinamika umat agar umat ini tidak tersesat dalam membaca dalil dan tidak tersesat juga dalam menyebarkan agama Islam. Baik, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Kenapa? Apa pelajaran dari
proses ini. Yang pertama adalah apa yang diinginkan oleh para ulama kita itu dominan sama. Bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah dengan manhaj atau metode yang lurus. Sama keinginannya semuanya. Dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi-generasi berikutnya. Rata-rata dan dominan sama. Tidak ada yang ingin menyelewengkan makna yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah ada standar serta alat ukur dalam memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah. Artinya tidak boleh ada kepentingan pribadi dalam menafsirkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh itu ada. Nanti Ustadz Sidik menurut beliau, Ustadz Tom menurut beliau, Ustadz Gun menurut beliau. Keinginan masing-masing berbeda. Apa jadinya agama ini kalau penafsirannya berdasarkan kepentingan pribadi? Harus ada alat ukurnya. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang diinginkan dan apa yang dimaksudkan itu sama. Tapi perbedaan letak pada masanya saja. Pada masa Khulafaur Rasyidin dan Tabi'in, cara menjaganya sama dan keinginannya sama, tapi metodenya yang berbeda. Zaman Imam Syafi'i juga sedikit berkembang. Zaman berikutnya lebih berkembang. Zaman berikutnya sudah tersiap saji. Tidak perlu cari sana cari sini. Usul fikih dalam satu disiplin ilmu utuh. Dari bab pertama sampai bab terakhir dan rata-rata semuanya mazhab sama urutannya. Itulah dinamikanya. Dan itulah transformasinya. Baik ikhwan ya azanallahu wa iyyakum jami'an. Begitupun yang terjadi dengan pondok kita ini. Sejak awal didirikan pondok ini, ketua yayasan kita masih ada. Silahkan tanya. Tujuannya sama dengan apa yang ada pada hari ini. Tidak berbeda. Memberikan pendidikan kepada ummah, memberikan pendidikan akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada ummah. Memberikan pendidikan agama Islam yang lurus, sunnah yang lurus. Tidak ada perbedaannya. Cuma masanya yang berbeda. Dulu mungkin awal-awal jumlah saf pertama yang ada saat ini lebih banyak daripada jumlah santri saat itu. Akhirnya apa? Dilakukan dengan cara yang sederhana. Datanglah generasi berikutnya. Mulai 100-200 orang. Apakah penanganan pondok ini sama seperti yang dilakukan ketika jumlah santrinya 38? Tidak sama, berkembanglah dia sedikit. Kemudian kita menuju ke angka 1000. Sama, lebih berkembang lagi sampai pada saat ini jumlah anak-anak kita sekitar 3044 santri, maka kita pun butuh bertransformasi dalam mengelolanya dan dalam menetapkan tujuan dan menghadapi dinamika yang terjadi. Tidak boleh pendidikan pondok ini dipegang oleh selera pribadi. Bukan selera saya, bukan selera wadir, bukan selera kepala sekolah, bukan selera murni bahkan ketua yayasan. Ada tujuan umum kita, ada tujuan khusus kita. Itu kita masukkan dalam sebuah buku pedoman. Kemudian pedoman dan pelaksanaan teknisnya seperti ini. Kita ikat komitmen tersebut, disertifikasi komitmen tersebut dengan sertifikasi ISO. Sehingga setiap orang harus melaksanakan hal itu. Tidak ada bedanya generasi pertama dengan sekarang. Tidak ada bedanya. Bedanya masa saja. Tujuannya sama. Karena perbedaan masa, maka perbedaan itu berdampak pada cara menanganinya. Yang dulu dengan sederhana, yang sekarang dengan tertata dalam sebuah buku pedoman. Karena tidak boleh kita mengelola pondok ini dengan selera pribadi kita. Saya tidak bisa bayangkan kalau selera pribadi saya pakai. Kemudian Ustadz Tom dengan selera pribadinya. Ustadz Budi dengan selera pribadinya. Ustadz Ahmad Firdaus dengan selera pribadinya. Meskipun seleranya semuanya bagus, tapi seringkali bertolak belakang, bertabrakan, rusaklah dia. Makanya ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, ketika ada sudah ketentuannya, dan ketentuan itu dirumuskan, berdasarkan hasil rapat, setelah melihat maslahat dan mafsadatnya,
yang mana tentunya pilihan yang dipilih oleh pondok ini masih meninggalkan mafsadat. Jangan pernah lihat mafsadat yang tersisa ini. Lihat maslahat yang banyak yang diinginkan. Itu yang kita inginkan. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Kalau kita kembali ke usul fikih tadi, apakah setiap masa itu selalu menuju kata sepakat dalam standar atau alat ukur melihat dalil syar'i? Tidak. Setiap masa itu pasti ada yang mengatakan tidak dengan konsep itu. Ketika para ulama mengatakan kata perintah di dalam Al-Quran dan Sunnah itu tergantung konteksnya. Ada yang berkonsekuensi wajib, sunnah, mubah dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan tidak. Semua perintah yang ada di Al-Quran dan Sunnah wajib. Begitu juga larangan. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Pasti ada pendapat yang sedikit keluar dari konsep umum yang sudah disepakati oleh umat. Begitu juga saat ini kita. Begitu juga saat ini. Pasti ada. Pasti ada yang tidak setuju. Tapi apakah ketidaksetujuan saya harus keluar dari konsep umum yang sudah disepakati? Tidak. Makanya suatu saat saya ditanya, Ustadz, apakah bahasa Arab ini bagus? Bahasa Arab anak ini bagus? Kalau standar yang sudah kita sepakati bersama di Abu Hurairah, bahasa Arab anak ini bagus. Sudah masuk ke tujuan pembelajarannya, dapat dia sudah anak ini. Dan dia di masanya, dia di fasenya. SMP atau SMA. Cocok anak SMP dengan kualitas bahasa seperti ini. Tapi kalau saya ditanya, apakah secara personal, apakah bahasa anak ini bagus untuk ukuran SMP atau SMA? Enggak. Belum masuk. Tapi karena alat ukur kita umum, kita rumuskan bersama, berdasarkan maslahat dan mafsadat, kemampuan kendala dan lain sebagainya, maka dengan kualitas bahasa seperti ini cukup dikatakan anak itu sudah melampaui di sini. Nggak bisa saya paksakan. Kenapa bahasa anak kelas 2 SMA seperti ini? Malu saya memiliki murid seperti ini. Nggak bisa. Dia sedang pada fasenya. Fasenya kelas 2. Fasenya kelas 1. Fasenya SMP. Besok kalau dia sudah naik kelas, akan dia melewati fase yang lebih baik. Dan bahasanya juga harus lebih baik. Jadi bukan selera pribadi saya. Selera kita bersama. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi intinya adalah mari kita serius melihat dan memandang workshop ini. Jangan dijadikan workshop ini sebagai ajang tahunan saja. Rutinitas tahunan. Alhamdulillah hari ini saya tidak mengajar. Enggak. Justru hari ini lebih berat daripada mengajar. Saya harus lihat ketentuan-ketentuan baru yang ditetapkan oleh pondok. Saya harus berusaha beradaptasi dengan ketentuan-ketentuan baru yang ditetapkan oleh pondok. Ini bukan selera mudirnya, ini bukan selera wadirnya, ini bukan selera ketua yayasannya, enggak. Ini kemaslahatan yang dibangun untuk masa seperti ini dan fase seperti ini. Kemudian ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, kita laksanakan item-item kesepakatannya. Tutup yang bolong, kemudian sempurnakan yang belum sempurna. Kita jalani sudah, lihat bersama. Saya sendiri dari awal saya lihat mana isinya. Karena tidak mungkin saya menyampaikan sambutan ini tanpa mengetahui isi utuh dari workshop ini. Tidak mungkin. Harus saya baca semuanya dulu. Baru saya bisa kuasai dan saya bisa berikan mukaddimahnya kepada ikhwah semua. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan arahan dari Mudir Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram. Beliau menyebutkan transformasi adalah perubahan, implementasi adalah penerapan. Artinya perubahan dan penerapan ini untuk menjadikan Abu Hurairah yang berkualitas. Ustadz dan ustazah sekalian, perlu kami sampaikan. 10 tahun yang lalu ketika kami keluar rapat
di salah satu lembaga pendidikan, salah satu kepala sekolah di luar bertanya kepada kami. Beliau mengatakan, Ustadz, berapa rombongan belajar di Abu Hurairah? Kami jawab, sekian banyak. Lalu beliau mengatakan, kami dulu lebih banyak dari Abu Hurairah. Sekarang, yang menyampaikan kepada kami itu, di tingkat SMA-nya sudah tidak ada sekolah itu. Di tingkat SMP-nya sudah mulai berkurang, bahkan mau punah. Artinya beliau bilang, Ustadz, jaga kualitas. Jaga kualitas pendidikan. Di tingkat SMA-nya tidak ada sekarang. Maka Ustadz dan Ustadzah sekalian, mari kita menjaga kualitas Pondok Pesantren Abu Hurairah ini, kualitas personal kita, biar kita lebih terjun di kelas maupun di masjid atau di tempat-tempat kita mengajar menjadi guru yang profesional. Demikian acara pembukaan workshop pendidikan pada pagi hari ini. Kami tutup. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.